Peran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di mana berada pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kita ketemu lagi untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 18 Januari 2026 ya. Di acara Teras UMKM Loka gitu. Ada Loka apa ya? Di Loka gitu ya. Dan tentunya di Loka kita kali ini dulur, kita akan membahas tema ya, ini menarik nih temanya. Karena kebetulan ada dua sepasang ya Mas ya, sepasang suami istri yang memiliki kolaborasi yang luar biasa gitu ya, yang akhirnya terjun ke dunia usaha. Siapakah gerangan? Kita pengen memperkenalkan mungkin narasumber kita. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Ado Tias dan juga Wahyu, betul ya? Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Tias? Alhamdulillah, Cek. Alhamdulillah sehat. Wahyu sehat juga ya? Alhamdulillah, iya. Oke, Tias dan juga Wahyu merupakan owner dari Kebuli Pake Cabe ya. Oke, bisa minta tolong dulu deh. Oke, dan yang pasti dulurku di mana berada ya, Tias dan juga Wahyu ini merupakan owner ya dari Kebuli Pake Cabe. Nah, di kesempatan siang hari ini yang dibahas adalah dibalik nama Kebuli Pake Cabe. Mungkin yang bikin penasaran begitu ya, itu bagaimana usaha yang dijalani. Iya, oke. Baik pendengar, masih sedang di siapkan gala-galanya. Baik, nah yang pasti kita ingin tahu nih sejak kapan usahanya dimulai, kemudian juga bagaimana perkembangan usaha dari Tias dan Wahyu ini ya. Tentunya pasangan yang luar biasa, muda tapi berani terjun ke dunia usaha. Oke, kita silakan dipakai ininya. Iya. Oke, kita lanjut kembali ya perbincangan kita. Untuk suasana di siang hari ini masih di Teras UMKM dengan tema dibalik nama Kebuli Pake Cabe ya. Oke, kita lanjut kembali ke Tias dan juga Wahyu ya. Kita pengen tahu Tias dan Wahyu ya, di balik nama Kebuli Pake Cabe. Sebenarnya kita pengen tahu dari kapan sih sebenarnya mulai usaha? Mungkin ke Tias dulu deh. Untuk Kebuli Pake Cabe sendiri itu dimulai dari tahun 2022 pertengahan. Itu mulai merintisnya, Cek. Dari merintisnya dari 2022 pertengahan, sekitar bulan Juni ya? Iya, sekitar Juni Juli gitu. Juni-Juli, oke. Tapi sebenarnya itu tuh random karena memang suka masak. Jadi sebenarnya brandingnya itu udah cukup lama ya, karena suka masak. Tapi fokusnya itu di bulan Juni Juli 2022. Juni Juli 2022 ada mulai ya. Oke, Wahyu. Ya. Nih namanya yuk yang agak unik nih yuk ya. Ada Pake Cabe. Kebuli Pake Cabe gitu ya. Kenapa pilih namanya gitu nih yuk kalian berdua nih? Karena kebetulan kan istriku kan suka masak, suka rasa yang Timur Tengah. Oke, kita udah pantesan Cak Wong Kakak. Kita udah sering cobain kan.
kan. Iya. Rata-rata nasi kebuli emang jarang banget pakai sambal kan. Mereka kan pakai kayak model saus kayak gitu. Jadi apa sih yang identik dengan cita rasa lokal gitu? Karena kita memang sukanya Sambal. lebih ke Iya, pedas ya, iya. sambal ya. Karena kita suka pedas juga. Kenapa nggak kita buat yang simpel-simpel aja gitu loh? Oke, Iya. jadi akhirnya terciptalah nama pakai cabe. Iya, karena lebih ke simpel aja sih, Cek. Lebih kayak makan kebuli yuk. Pakai cabai aja. Gitu. Oh, iya. Karena- Dan itu lebih mudah diingat Iya, gitu ya. Karena kalau makan kebuli terus kayak nggak ada cabai itu kan ada yang kurang. Kurang. Ada yang Masakan kurang. yang kurang pakai cabai kan nggak ada yang kurang kan? Iya, Nah, rasa nggak kebetulan- keringetan gitu ya. Karena aslinya dari kebuli tersebut kan sebenarnya dari timur itu tidak ada rasa pedas ya. Tidak ada rasa Dia pedas. cabai satuan gitu. Mm-mm. Karena kita menciptakannya di Nusantara, Aha. khususnya di Kota Palembang. Diinovasi lah. Diinovasi, Ya, betul. oke. Makanya kenapa kebuli pakai cabai itu seleranya selera Nusantara. Jadi tetap ada selera Nusantaranya Betul. walaupun itu masakan Timur Tengah Betul. begitu ya. Oke, ini menarik. Kita pengen tahu lagi nih, kenapa sih kalian pilihnya kebuli nih, nasi kebuli kayak itu? Kan memang tadi udah cerita nih, tadi Wahyu katanya Tias hobinya masak nih Cek Gaya gitu kan. Karena dia hobi masak, akhirnya dari masakan ini tadi ya kenapa tidak kalau memang itu bisa menjadi peluang usaha begitu ya. Nah itu tadi yang pengen kita tahu kenapa pilihannya nasi kebuli gitu. Sementara bisa nasi gemuk, nasi segala macam nasi juga Joy. Karena satu, ini ketias ya. Ya ketias. Karena satu melihat peluang kebuli itu cukup digemarin oleh orang-orang Indonesia juga, khususnya juga orang Palembang lah ya. Iya, iya. Terus kedua, di Palembang ini belum menemukan citra rasa kebuli yang cocok dengan lidah sendiri. Karena memang sesuka itu Cek sama kebuli Sama dan sudah kebuli. mencicipi semua kebuli yang ada di Palembang khususnya. Jadi pengenlah udahlah aku jual aja dengan selera sendiri gitu. Selera Terus sendiri. ketiga yaitu lagi peluang yang lebih besar karena tidak banyak saingan. Oh tidak, Karena ya betul. Iya, Kita harus di situ ya. Apa kalau realistis kata ya. Uji Wong tuh tembakan yo ada. Tembakannya, ya. Jadi ya mungkin ya walaupun sekarang itu sudah banyak sekali ya pesaing-pesaing ya Pesaing-pesaing, yang berdatangan, cuman kita udah dari awalnya udah konsepnya udah dengan branding diri sendiri, branding nasi kebuli tersebut dengan rasa citra khas yang khas sendirilah intinya. Nusantara. Oke. Ke Wahyu lagi nih ya. Iya. Wahyu tadi sempat disinggung mengenai branding begitu ya. Karena sesuatu itu akan goal, akan dapat gitu ya. Kita dapat pasarannya seperti apa, pemasaran seperti apa itu kan kalau seandainya brandingnya pas. Nah, kalau brandingnya Wahyu sendiri ini sebagai suami gitu ya kan karena kasih support memang sama-sama sebagai pendiri daripada nasi kebuli pakai cabai ini gitu ya. Nah, brandingnya itu seperti apa nih Yuk? Untuk bisa memperkenalkan kalau namanya merintis taulah dewe kan. Iya. Uji kita tidak terumpak-terumpak langsung dipucuk gitu kan. Proses ya Cek. Ada proses. Ini gimana nih Yuk? Sebenarnya kalau nanya branding harusnya ke Tias. Oh ke Tias. Karena aku orang yang di balik layar aja. Oh, nah kamu sekarang peran Nggak kamu disuruh apa, ayo. sekarang peran kamu sebagai yang di balik layar apa nih Yuk? Kira-kira untuk usaha ini semakin meningkat gitu. Jadi kalau aku sendiri kan memang ada background arsitek. Arsitek. Nah, Oke. makanya resto kita temanya Arabian bisa dibilang salah Dialah satu, yang betul. Iya, Oke. salah satu yang ada di Palembang lah ibaratnya. Waktu pertama buka kan emang belum ada kayaknya ya. yang konsepnya. Iya, Oke. Arabian. kayak gitu. Kalau nanya branding dia karena teman-teman dia kan banyak dari Tapi setidak-tidaknya kalangan. dari konsep juga itu menjadi sebuah branding loh. betul. Kenapa Lebih sih? konsep sih. Iya, jadi konsep-konsep apa ya rumah makan. Enak loh rumah makan itu. Iya. Ininya kayak gini loh, restonya kayak gini kayak gini. Itu kan Iya. menjadi sebuah branding juga Betul. secara tidak langsung. Oke. Kalau ke Tias sendiri kembali kepada branding tadi nih Tias. Oke. Seperti apa yang dilakukan Tias? Brandingnya ya satu kita konsisten dengan konsep sih Cek. Konsisten dan konsep. Konsep. Konsep yang seperti apa? Konsep kita kan kita kebetulan alhamdulillahnya udah ada resto. Jadi Posisi di mana posisinya ada di daerah Kenten, tapi Abiasan. belum nyampe Abiasan. Oke, yang dekat Abiasan. masjid itu ya? Iya, di belakang Oke. Abiasan di Jalan Sirna Raga. Itu kita kebetulan tahun lalu itu kita udah grand opening juga. Nah, itu konsep kita itu Arabian tapi Arabian. tetap modern gitu. Arabian. Jadi ya bisa dibilang waktu itu
itu satu-satunya resto Arabian lah Cek ya di Ah, Kota Palembang. di Kota Palembang. Jadi Ya, kalau nak kita kan- kukuh nih. Kalau nak ibarat kata nak suasana Arab tuh datanglah ke situ. Datanglah ke situ Ya. benar. Jadi flashback jadi umroh gitu gitu. Yang kangen-kangen Arab Arab kan, ya. Madinah, nah, itu. Oh, jadi di situ di ini Betul. konsepnya. Terus brandingnya diri sendiri karena di sosial media utamanya. Terus branding ya ke teman-teman. Pokoknya intinya di Kebuli Pakai Cabai itu Tias itu sebagai peran utama yang nge-branding brand Kebuli Pakai Cabai karena memang itu adalah masakan sendiri, Cek. Oke, ini kira-kira mengalami kesulitan atau tidak di dalam membranding itu? Kalau branding itu kan kalau kita sudah memang brandnya itu kalau kata orang tuh kena gitu Iya. kan, itu bisa jadi jadi sesuatu yang boom gitu. Iya. Tetapi kadang ada juga kan yang mungkin salah brand dan Betul. membrandingkan diri, Betul. malahan jauh dari apa yang diharapkan seperti itu. Gimana? Pasti ya susah plus minusnya ada Iya, sih Cek, iya. pasti susah segala macam tapi alhamdulillah selama nge-branding Kebuli Pakai Cabai sendiri full support dari teman-teman influencer, selebgram, food vlogger alhamdulillah sih karena kita benar-benar dari awal pakai cabai itu benar-benar dari nol benar-benar dari nol nge-brandingnya benar-benar memperkenalkan ini loh, ini tuh ciptaan kita sendiri loh, resep kita sendiri loh, gitu loh. Jadi itu yang memperkuat sih, Cek. Dan Oke. konsisten sampai sekarang alhamdulillah. Konsisten juga dengan rasa Iya, begitu ya, betul. yang utama ya. Oke, Wahyu, tadi Wahyu sempat nyinggung katanya Wahyu sebagai seseorang yang berada di balik layar. Betul. Bagian konsep mengonsep, pokoknya Cek Gaya restorannya Cak Mano itu gawe Wahyu gitu ya. Kira-kira mengalami kesulitan tidak ketika tentunya ingin menghadirkan konsep seperti itu sehingga itu bisa menjadi booming begitu. Oh iya, karena waktu itu kan biasanya kalau masalah konsep kayak gitu kan biasanya harus berantem dulu nih. Rebutan ya, Cek. Ini yang Sarah nih ini. Ini maunya gini ya kan, Iya, kita maunya ini sedangkan di lokasi kan kita harus lihat juga kayak gitu. Iya, iya, Tadinya mah kalau mau konsepnya kita full kayak hamparan pasir gitu kan. Oh, gitu kan. hamparan pasir ya. Cuma kan kita lihat juga kalau Ada untanya juga mungkin ya dihadirkan gitu ya. Pengennya ya, Cek. kalau di Indonesia atau di Palembang kan cuacanya tropis, Tropis, hujan, takutnya kan jadi becek atau gimana. Jadi kita ya sedikit mengulik lah antara konsep Arabian dengan kondisi di lokal seperti apa. Jadi kita kombinasiin aja. Ya kalau di Arab sana kan memang benar-benar panas ya, tandus gitu ya. Sementara kalau di kita sini kan ya taulah dewe kadang panas, sekarang ini Kalau pakai pasir lengket, Cek. Kalau hujan. laju becap kaki ya loh. Kaki galau. Iya. Oh jadi seperti itu ya. Ini kesulitan nggak kira-kira? Tadi kan dikatakan bahwa harus mengkombinasikan antara yang di sana sama yang cuaca kita yang di sini gitu. Di dalam tentunya membuat konsep-konsep itu sendiri sehingga restonya menjadi sesuatu yang menjadi harapan. Kan kaitannya juga dengan bahan-bahan dari resto yang dibuat itu sulit atau tidak untuk mendapatkan hal tersebut agar bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal begitu. Maksudnya itu restoran yang maksimal itu yang mendekatilah setidak-tidaknya dengan konsep yang harapan kita seperti Arabian itu Jatuna. Wahyu. Jadi kalau dibilang maksimal ya kita bisa bilang belum maksimal. Belum maksimal. Kita Karena- manusia biasa gitu ya, iya. selalu berusaha untuk lebih baik Tapi, gitu ya. Kalau dari kita berusaha mungkin biasanya kayak gini. Setiap ada kayak event lebaran atau yang puasa kayak gitu, kita harus Dicarian itu. tambah Iya, konsep rasanya. yang berbeda. Iya. Selain makanannya juga harus enak, kita juga harus ciptain suasana. Karena kan itu momen. Jadi kita harus ciptain Buku momen. bersama ya Iya, biasanya. betul kayak gitu. Kalau kesulitan sih insya Allah masih bisa lah kita tanganin. Oke. Kita kembali ke Tias sebagai kokinya sendiri Ya, yang iya. punya resep gitu ya. Yang Ini punya kan dapur. yang punya dapur gitu kan. Ini Tias belajar dari mana nih Yas masakan Arabian kayak gini Yas? Ini otodidak atau sempat kursus atau seperti apa resepnya nih? Oh. Ih Cik Gaya nih gak tahu baik, kepo nih ya. Dia Apa? sebenarnya si pahit lidah. Oh si pahit lidah. Kamu Jadi aku tuh baru tahu tuh kalau dia tuh ciptain kalau dia nyobain sesuatu makanan ya. Iya. Nggak tahu kenapa
kalau dia mau bikin bisa. langsung ke rekal. Oh, Iya. kayak gitu. Itu sebuah ini yo, sebuah Anugerah ya. anugerah dari Tuhan. Iya, Betul, alhamdulillah. betul. Heeh. Jadi tidak ada kursus Khusus ya? nggak Heeh. ada. Alhamdulillah sih Allah ngasih Kelebihan mukjizat itu ya. Kelebihan yang luar biasa gitu ya. Otodidak sih. Otodidak, Jadi kalau misalnya pengen menu apa gitu ya, Heeh. yang baru aku cicipin dulu, survei dulu. Terus aku tidak perlu bertanya-tanya ininya apanya. Aku tuh paling ngelihat sekilas di YouTube, cari di YouTube, udah langsung aku coba dan Dicoba. alhamdulillah. Dan itu kan resep juga kan mungkin itu selera dia. Nah, ini yang resep aku buat, aku kulik sendiri dengan lidah aku. Iya, gitu, iya. Cek. Heeh. Oh, jadi dikulik dengan lidah Benar, sendiri begitu ya. ngulik-ngulik. Oh, ternyata boleh lah, Tios nih. Dari nyecep dulu. Dah tuh ini kira-kira bumbunya sesuai ini ado palanya, ado ini. Betul, Pasti itu ya? iya. Iya? Ini pakai jahe nih, ini pakai ini nih gitu. Oh, bisa sampai sedetil itu, Tias. Alhamdulillah bisa sih, Cek. Belum gue izin ke masuk ini Masterchef. Boleh yuk. Aku jadi rebutan resto-resto lain, Cek. Laju resto kita deh Terbengkalai ya deh. Iya. Oke, nah untuk bahan-bahan baku kan ini kan karena masakannya adalah masakan Timur Tengah. Kesulitan enggak nih kira-kira tentunya kan memang kita Indonesia kaya dengan rempah. Iya. Nah, tapi kan rempah mungkin rempah di sana ada rempah khusus yang Iya. mungkin tidak bisa kita dapatkan di sini. Benar. Ini gimana nih? Kalau dulu sih lumayan kesulitannya, Cek, karena aku nggak ada di circle rempah-rempah tersebut atau Oke. bahan-bahan tersebut. Tapi sampai sekarang itu alhamdulillah udah ada jalannya sendiri karena itu tadi nyari segala macam. Iya. Impor. Terus alhamdulillah juga impor langsung, ada beberapa bahan yang emang impor langsung dari Arabnya. Kita pakai bahan-bahan dari asli dari sana. Makanya kita memang benar-benar premium, Cek, yang nggak bisa dari bahan-bahan pun aku pemilih banget ya. Pemilih. Aku nggak bisa pakai nggak pakai micin. Yang benar-benar itu tuh makanan yang aku makan gitu loh. Iya, Cek. iya. Jadi aku- untuk kesehatan bener, kita untuk sendiri kesehatan gitu aku ya. sendiri. Jadi aku juga menjaga itu ke customer lain. Makanya alhamdulillah pakai cabai itu benar-benar sampai sekarang yang aku lihat banyak banget penggemarnya. Waduh, tadi Boleh nanti dicicipin ya, Cek. modal lah itu ya. Oke, ini sangat-sangat menarik. Tadi sempat juga disinggung bahwa kalau pendapatan yang paling ini pastikan di bulan Ramadan ya. Betul. Kalau bulan Ramadan ini banyak pokoknya kalau Lebaran biasanya yang Iya, pelaku UMKM iya, ya. betul. Dia ibarat kata kita tuh nyedoknya. Nyedoknya. Nyedoknya itu pas di bulan Ramadan atau di Lebaran Di gitu. Lebaran Nah, itu kalau di bulan puasa atau bulan Ramadan itu kalau kita boleh tahu untuk peningkatan pembelian itu seperti apa nih, Tias? Mungkin 100% dari Mano dak kayo gitu. Amin ya Allah, alhamdulillah. Terutama di waktu buka puasa. Betul. Untuk buka puasa, Dan oke. kita juga open reservasi, Cek, untuk restorannya Oke, sendiri. hahaha. Jadi kita udah mulai nih sekarang ini customer udah mulai reservasi untuk keluarga, untuk gathering kantor segala macam itu kita udah open reservasi. Jadi customer kita di waktu Ramadan itu tidak bisa datang langsung, tapi harus melalui reservasi. Reservasi. Oke. Dan reservasinya tuh nggak bisa hari ini sih. malamnya reservasi, enggak, harus seminggu. Gitu, Cek, alhamdulillah. Itu tadi alhamdulillah karena ibarat kata banyak peminatnya Betul, ya. karena identik kan dengan Arabian, Iya, wong juga selain itu pacak foto-foto Iya, kaso-kaso betul. dianggap, bedeng. Terutama kalau Sabtu Minggu, Iya. biasanya kita memang nuansa Arab, kita Ada kasih musik gambusan. gambus. Oh, ada musik gambus. Iya. Oh, di ini ya. Arabian Live musik. Aha, live ya. Memang konsep resto kita juga musiknya juga musik-musik Arab. musik-musik gitu, Cek. Arab. Oh, Masya Allah, luar biasa nih. Masih muda, konsepnya luar biasa. Jadi ini baru kalian perdanakah untuk nasi kebuli yang berkonsep Arab ini atau sudah ada yang lain nih? Maksudnya Ada kayaknya. Ada yang lain? Oh, resto lain. Iya, resto lain oh, maksudnya. sudah ada, ada sih. Ada, sudah ada. Sepengetahuan aku sih Mungkin masih yang ada. lebih dulu dari kalian atau mungkin yang enggak, baru? lebih dulu dari kita ada. Oke, ini tapi yang kalian rintis dari 2022 Betul. ya adalah pakai cabai. Betul. Ya, betul. Jadi pokoknya yang paling mudah ngingetnya itu pakai Pakai cabenya itu ya. Oke, kalau untuk menu-menunya baik, kita pengen tahu nih, Bo, ini kita nguliknya dengan Iya, ini yuk. benar-benar. Kalau Wahyu kan di balik layar gitu yo. Dia Jadi kan konsep, bagian konsep dan lapangan. bagian yang JCP. Iya, betul. Betul, Cek. Dia adalah kelinci percobaan pertama. Ini enak enggak? Ini enak enggak? Yuk dijaga kelinci percobaan yuk.
Oke, nah kalau misalnya untuk menu-menunya nih apa baik sih sebenarnya yang ada di nasi kebuli ini tadi gitu nah. Oke, untuk menu-menu kita Lauk pauk ya iya, gitu ya. lauk pauk. Kalau untuk menu resto sendiri kita ada untuk sekarang ada 3 varian rasa nasi. Oh, ada 3 varian rasa nasi. Iya, Nasi apa aja? Satu nasi kebuli tersendiri, kedua nasi mandi, Nasi mandi, iya, ketiga nasi kapsah. nasi kapsa. Iya, itu Apakah perbedaan dari ketiga nasi itu? Perbedaannya itu rempah dan apa dari beda-beda negara. Oke, Gitu. nasi kebuli itu dari nasi kebuli itu dari Arab ya. Dari Arab, benar ya, Arabian. Kalau nasi mandi itu dari Yaman. dari Yaman, Ya, nasi mandi. kalau nasi kapsa itu dari Palestina. Oh, kapsa dari Palestina. Iya. Oke. Kalau yang tadi nasi mandi, ini menarik nih namanya aja mandi. mandi. Ini kenapa kok disebut dengan nasi mandi gitu? Apakah dia nyebur di ini dengan lauk-lauknya gitu ya? Benar. Nasi mandi sendiri itu konsepnya memang dia ada diceburin lauk katanya. Dia pakai kaldu daging gitu, Cek. Terus ada rempah-rempah dan rasa smoky. Jadi kita sudah masak nasi itu, kita ada ngebakar arang di dalam nasi itu dan kita siram pakai minyak zaitun terus ditutup. Nah, makanya aroma smoky gitu. Dan itu tuh unik banget, Cek. Maksudnya apa tadi? Pakai arang? Iya. Arangnya di mana? Jadi nasi, nasi terus tuh ada mangkok, ngebakar arang. Kita bakar arang di dalam mangkok Di dalam mangkok, sudah terbakar menjadi bara, terus kita siram pakai minyak kelapa atau zaitun. Terus lalu kita tutup. Jadi aroma dari asap-asap tersebut tuh ke nasi, Cek. Jadinya benar-benar ada sensasi unik, tersendiri begitu ya. Iya. Dan itu salah satu nasi yang best seller sih. Best seller ya. Di Oke. resto kita. Kalau misalnya untuk lauk-lauknya sendiri apa saja lauk pendamping daripada nasi-nasi yang ada ini? Oke, banyak ya, Cek. Wah. Itulah kenapa Nah, kita belajar menyebutnya masak, Cik Gaya. itulah kenapa kita nyebutnya Nusantara. Nusantara. Nah, dengan lauk-lauk yang kebuli sendiri itu dipadu-padani dengan lauk-lauk Nusantara, Cek. Lauk-lauk Nusantara. Iya, Oke. kayak misal ayam bakar, bebek bakar, kari kambing, Kambing, kambing ya. bakar, buntut bakar gitu. Terus ada juga cumi tepung. Jadi lumayan banyak sih, Cek, untuk varian lauknya. Jadi tidak monoton. Tidak monoton Itulah ya. Jadi konsepnya. tergantung dari mau pilihnya apa. Betul. Jadi ketika diserahkan buku menu gitu, itu bisa pilih bisa gitu ya. pilih. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk restorannya sendiri nih kembali ke Wahyu yuk. Kan tadi konsepnya dari Wahyu itu. Kita pengen tahu yuk ketika kalau seandainya customer pengen makan di situ. Itu sampai dengan berapa banyak sih maksudnya itu menampung kapasitasnya begitu. 300. Kalau lihat waktu puasa tahun lalu Puasa, untuk di jam buka puasa kurang lebih sekitar 250 sampai 300 lah. Sampai 300 orang. Itu udah paling banyak, maksimal udah 300. Itu maksud juga itu konsepnya kan dia 2 lantai atau Enggak, lebar dia, Cek. oh lebar, Membentang. membentang. Jadi pakai model lesehan gitu. Oh, jadi bukan yang pakai kursi meja kayak itu enggak? Ada juga. Ada berapa ruang ya? Kita ada 4 konsep, Cek. Ada indoor, ada outdoor, ada VIP, sama lesehan. Mulai sehat. Ya, jadi macam-macam tempat. Tinggal pilihannya duduk. yang Iya, mana. betul. Dari masing-masing maksudnya masing-masing konsep ini tadi berbedakah? Misalnya seandainya orang mau pesan reservasi nih, aku maunya VIP. Lainkah harga ruangannya? Oh, enggak ada. Kita enggak ada cas ruangan. Tapi enggak kalau ada. untuk VIP sendiri kita ada minimal order dan tidak ada cas Ruangan begitu ya. Itu Oh, free. oke, Kalau free. VIP itu free karaoke. Terus duduk lesehan. Duduk lesehan, ya. Tapi yang paling banyak nih biasanya yang di ini orang yang dipesan orang reservasi yang mana nih? Semuanya sih. Tapi VIP oke banget kalau untuk acara. Kita menyediakan tempat untuk beberapa waktu. Kalau siang enaknya di indoor. Oke. Kalau sore enaknya di semi outdoor. Kalau malam enaknya di outdoor yang atapnya itu transparan. Jadi kalau Kamu berdua nih mirip nih ya? Kayak Wah, jalan-jalan kakak.
Oke, jadi ada beberapa konsep Iya. luar biasa nih, sampai kepikiran dengan beberapa beberapa konsep yaitu kan untuk reservasi kalau seandainya nak kepengen yang mana outdoor, indoor ataupun juga VIP dan lesehan begitu ya. Oke, kita akan tahan. Siap. Ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, dulurku di mana be berada? Sebelum kita lanjut perbincangan kita yang makin siru dengan dua anak muda yang luar biasa ini. Kita bakal dengarkan dulu ya. Ada kok lagu pilihan yang sudah Cek Gaya persiap ke dari Rian Prabu dengan judul lagunya Cak Pakam. Kecantikan Cak Pakam, memang kau Cak Pakam.
pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Oke, masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita masih di teras UMKM untuk edisi hari ini di hari Minggu 18 Januari 2026 ya. Bareng tentunya pasangan sejoli yang luar biasa ya. Masih sama Tias dan juga Wahyu ya. Dengan tema di balik nama Kebuli pakai cabe begitu ya. Nah, dulurku di mana berado, tadi sudah banyak kita dapat informasi dari Tias ataupun juga dari Wahyu bahwa yang namanya usaha itu merintis itu tidak gampang, tidak langsung cak sekarang ini gitu kan. Apalagi sudah customer lah sudah banyak semakin ini ya, semakin tahun semakin banyak. Oke, kita kembali ke Tias. Tias, pernah ada pada titik nadir, maksudnya dalam arti kata kita tuh kan ada yang pasang surut. Karena kalau yang namanya dagang tidak mungkin terumpak nak laris terus, tapi ada juga masa sepinya seperti itu. Ada tidak ada di posisi itu pernah? Pasti sih Cek. Pasti? Pasti itu, pasti tidak walaupun misal viral, walaupun enak, pasti ada di satu titik kita sepi mungkin, terus ngerasa kok ini kurang gitu. Ada banget. Ada banget ya waktu pas ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ada di posisi itu, apa yang Wahyu lakukan tentunya terhadap istri agar dia tetap semangat begitu ya? Yang pertama harus mendengarkan. Keluh kesah ya. Keluh kesah ya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan pasti dia ngomong kenapa ya, ada apa ya gitu. Apa masakannya ini apa segala macam. Ya. Baik lagi kita cek lagi. Oh mungkin memang lagi surut aja kayak kita gitu. cari apa yang salah gitu. Apa yang salah. Iya. Jadi harus kita selalu introspeksi dan terus dikomunikasikan seperti itu ya. Oke, jadi artinya tidak serta merta setiap hari itu selalu laris gitu ya. Enggak. Pasti ada pasang surutnya ya. Oke, kembali kepada tentunya terkait dengan legalitas. Ini penting ya. Kenapa dikatakan legalitas itu penting? Ini adalah untuk menambah rasa kepercayaan dari konsumen terhadap usaha yang kita jalani. Legalitasnya apa yang sudah ada dan ketika pembuatannya sulit atau tidak nih? Oke, untuk sekarang kita lagi proses halal ya, Cek. Halal? Iya, dan itu ya di dapur pusat di 3 cabang itu kita lagi 3 cabang? Enggak, maksudnya sekarang 2 cabang, Cek. Ya, untuk satu cabangnya itu memang kita mengkhususkan dapur produksi Cek. Jadi benar-benar produksi kita tuh kita pisahkan dari si Resto dan cabang cabang yang lain tuh kita jadi restonya benar-benar itu cuma ada 2. Iya. Yang satunya khusus untuk dapur. Untuk produksi. Iya. Jadi masak-masak di sana galo. Betul. Jadi tinggal gawak bae. Bae. Jadi artinya memang pagi, clean ya, benar-benar bersih ya dapurnya bersih. di dapur yang ada di restonya di gitu resto ya. Benar. Di dapur bersih. Oke, di dapur bersih. Oke, nah ini untuk legalitasnya baru halal yang halal, terus legalitas merek ya. Itu kita udah proses haki, udah alhamdulillah haki. Terus biar ada katanya mau ikan pakai cabai, jangan coba-coba gitu kan, karena sudah haki ya. Untuk sekarang itu sih Cek. Terus ya kalau yang lain-lain paling
legalitas ke pemerintah kayak NIB segala macam itu udah lengkap. Udah lengkap semua. Itu ketika pembuatan kesulitan atau tidak? Enggak sih kalau yang karena kita udah dipermudah ya, cuman mungkin kalau halal ini sih agak sedikit lumayan ya ribet ya. Ya betul, karena kan banyak prosesnya ya. Jadi ya kita jalanin aja gitu. Yang penting kita harus ada logo halal. Ada logo halal, benar, karena itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kan. Betul. Karena konsumen mencari sesuatu yang walaupun memang mungkin memang Arat, halal, iya. bukan ya, apalagi itu Arab Iya. itu kan ya pasti halal itu kan. Validasi sih, Cek. Iya, validasi, lebih ke validasi. Oke. Sekarang sudah 2 cabang. Alhamdulillah udah, Cek, 2 cabang. Dengan tentunya ya dengan proses ya. dengan proses yang luar biasa Iya. selama kurang lebih 4 tahun. Betul. Ya. Nah, kan ketika kita kalian berdua nih memutuskan untuk terjun ke dunia usaha, ya pasti sudah dipikir matang-matang nih gitu ya, untuk bisa terjun ke dunia usaha ini untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Betul. Ya, karena adanya unsur kebermanfaatan ini gitu ya, dengan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Sampai dengan sekarang sudah berapa banyak nih tentunya karyawan yang direkrut? Alhamdulillah sampai sekarang itu udah hampir 50 karyawan. 50 karyawan. Betul. Itu di hari-hari biasa ataukah ketika bulan Ramadan harus tarik lagi nih? Harus tarik lagi Ramadan. Masih Cek. kurang? Iya, masih kurang. Itu hari biasa aja udah hampir 50 karena kita ada 3 tempat yang berbeda ya. Jadi emang 50 total, kurang lebih 50 totalnya. Untuk Ramadan nanti pun kita akan menarik lagi. Menarik gitu. lagi, membuka lagi betul, lapangan begitu ya. pekerjaan. Betul. Oke, tadi kan ada beberapa cabang. Cabangnya di mana aja nih kalau boleh tahu? Oke, untuk utamanya kita ada di Resto Kebuli Pakai Cabai yang ada di Kenten, yang di Abiasan, tadi. Terus yang kedua kita ada di salah satu mall Palembang, itu ada di Food Court, itu Le Garden. Itu udah lumayan lama juga sih, Cek. Dari 2023. Kalau yang di Le Garden artinya tidak pakai konsep ya? Enggak ada, karena ada. konsepnya Kondisi tentang ya? makanan aja. Karena kan ini ya food court ya. Iya, gitu. iya. Tidak ada. Jadi konsep kita keluarin konsep Karena jor-joran kalau itu. ke sana juga makan. Jadi Udah kan tahu masih ya? tahu kan. Iya, Jadi, benar. situ ada Iya, artinya iya, itu kan. iya, Cek. Oke, kalau yang kepengen ibarat kata kalau kepengen yang tahu, yang nak pengen suasana Arab Union adalah yang dia biasa gitu ya. Betul. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Untuk hari biasa kita buka dari jam 9, Cek, sampai jam 10 malam. Jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Gedur juga ya. Nah, agak dari jam 6, Cek. Soalnya habis lebaran ya. Untuk sahur kan Sarapan. Oh ya sarapan. Sarapan. Iya benar. Oh jadi dari jam 9 sampai jam 10 ya. Jadi buka ini ya. Oke. Nah, kalau kita kepengen tahu rega. Oke. Rega. Tidak rega. Rega. Tahu ya? Hargo. Oh iya. Ini reganya mulai dari berapa, Bay? Kalau untuk nasi sendiri kita udah bersama lauk itu ada mulai dari 39 ribuan Itu per piring per begitu? piring ya, Cek. Itu udah lengkap dengan kondimen-kondimen yang lengkap ya, Cek. Iya. Itu udah mulai dari 39.000 sampai mungkin ada yang 85 karena ada kambing bakar gitu. Ada Dan juga yang ada pakai tampahan gitu sampai tampahan. 1 jutaan ada. Jadi Dan, kalau tampahan 1 jutaan? sampai mulainya dari 180-an. Oh, gitu. jadi untuk berapa orangnya Ya, itu ya? 120, Hitungnya begitu ya? 120-an ada paket-paketan berdua, berempat, bertiga, berlima gitu, Oh, Cek. oke. Jadi Namanya makin- Arabian ya. Iya, kan yang pakai tampah besar kayak gitu ya. benar. Ini seperti sampel yang ada di Betul, depan kita. yang ada di depan, Cek. Itu yang salah satu sendiri. tampahan. Tampahan. Oke. Itu yang tampahan untuk berapa orang tuh? Medium ini 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Oke, itu apa aja tuh yang ada di menu-menunya yang ada di situ? Oke, di sini ada tampahan medium, itu ada 3 ayam bakar, terus ditambah ada oseng mercon sapi. Oseng mercon Betul, sapi. itu best seller banget, Cek. Oh, meleduk pasti ya. Meledak Iya, ya. meledak ya. Terus ada kondimennya kayak acar, terus ada sambal kentang, terus ada sambal. Ada sambelnya. Yang pakai cabenya pasti. Pakai cabai pasti, harus benar. gitu ya. Nah, kalau untuk yang tampahan seperti itu berapa nih? Ini kan Ini tuh yang 285. 285. Oke. Itu yang kotakan tuh? Itu box itu ada macam-macam sih, Cek harus mencicipi. Ada bebek
bakar, terus ada dendeng balado, ada malbi. Khas Palembang. Khas Palembang luar biasa. Asli sebenarnya wong manus. Boleh lah dendeng Mas Anara, dia pengen tahu asli wano ya kan? Sunpal, Sunda Palembang. Oh, Sundal Palembang ya. Betul. Kalau Cek Gaya Sunbar. Sunda Sumatera Barat. Oh, tapi dipanggil Cek ya. Iya, karena siarannya. Jangan ada gala kan. Kalau Wahyu asli dari mana? Kalau aku dari Japep. Jawa Palembang. Dia kayak Cindo ya. Iya, makanya pas foto dikirim oleh Tias kemarin kayak Cina ya. Kayak orang apa? Ya. Iya, orang Chinese kayak gitu ininya kan. Oke, Dodolur, kalau ada yang nak bertanya silakan baik di line telepon 0711351656 dengan tentunya kedua narasumber kita yang luar biasa ini yang masih muda punya usaha luar biasa gitu ya. Dan ini yang pastinya menjadi apa ya? Jika kita ini menjadi sebuah support untuk uang-uang yang mungkin mak ini hari bingung Tias kepengen apalah ya kira-kira bukaan apa itu kan ini kan menjadi apa ya dengan ini menjadi spirit lah untuk yang lain begitu. Nah kalau pandangan Tias dan Wahyu sendiri ketika kita memulai sebuah usaha kadang ada dalam pikiran begitu ya terkhusus untuk yang baru-baru merintis nih baik Tias atau Wahyu ini biasanya yang baru-baru merintis itu kadang kalau mikir kira-kira laku apa tidak ya? Betul. Kira-kira maju apa tidak ya? Kira-kira cak mano? Akhirnya membuat dia mundur maju untuk ini. Nah, kalian pernah ada di posisi seperti itu ketika awal-awal merintis usaha? Ada ya pasti. Pernah. Coba cerita kayak. Cak mana ceritanya? Kalau aku sendiri kan biasanya kan kalau kita jualan kan awal-awal kita suka ikut event kuliner. Event kuliner, ya, oke. Kita kan tahu harga pasaran di sana berapa gitu kan. Dengan harga yang kita jual pernah sempat pesimis laku nggak ya dengan harga segini. Iya. Kemahalan nggak ya? Kemahalan nggak ya gitu loh. Nah itu memang penentuan harga itu juga menjadi apa? Menjadi sebuah pemikiran bagi kita kan gitu kan. Tapi karena memang dari bahan-bahan aja kita udah yang premium. Jadi kita nggak bisa ngikutin ya udahlah kita coba gitu murah gitu jual murah kita yakinin dengan rasa dan ya konsepnya juga jadi alhamdulillah memang awal-awal banyak yang nyangka gitu loh kok harganya jauh gitu loh tapi setelah mereka coba alhamdulillah banyak juga yang balik itu lagi. Kalaupun lah ya misalnya maksudnya kalaupun harganya tinggi seperti itu kan tetapi kalau kualitas rasanya ini kan pasti balik lagi. Betul. Kalau Cikaya pribadi ya misalnya Cikaya sebagai customer nih kalau bagi Cikaya kalau memang harganya ya wajar lah harganya itu rasanya pun cak itu itu kan ada rasa seperti itu jatuh kan jadi bukan berarti Cak Uji Wahyu tadi kita nih banyak anung kita nih nak banyak nak lemak nak murah enak ya kan itu awal-awal ya iya itu awal-awal kita seperti kayak gitu sih jadi untuk bisa membangkitkan semangat kalian agar tidak down kan otomatis kan kalau seandainya ini kan pasti kan down kita tuh kira-kira maju dak ini dak itu cak mana cara kalian membangkitkan semangat kami saling menguatkan bener lah Cek Gaya tadi tuh Romi dan Yuli kan kamu tuh jadi ketika aku lagi down dia bilang udah semangat kamu kan pernah bilang gini gitu terus dia lagi wah bisa nggak ya udah yakin aja kita punya market sendiri udah gitu kayak gitu iya betul kita punya market sendiri ternyata ternyata kita punya market sudah terbentuk lah Cek kalau untuk ngomongin harga ya itu relatif ya aku nggak bisa bilang aku murah aku mahal itu mungkin di dengan harga kebuli kita itu mungkin dicek menurut Cek murah belum tentu yang lain mahal gitu. Jadi untuk makanan itu relatif. Tapi untuk kita sendiri maju mundurnya yaitu di makanan. Tapi kan balik lagi Cek, kita ada hitungannya. Oke. Jadi kita jangan sampai kita merugi lah kan gitu kan. Betul gitu. Tapi dengan kualitas rasa kita harus pede gitu. Oh ini premium nih. Walaupun orang Palembang nak murah, nak banyak, nak lemak ya. Cuman kita menyajikan ya inilah kebuli pakai cabai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Oke. Nah kan kalau kita ngomongin masalah usaha itu akan berkembang pesat atau tidak, selain dari tentunya branding dan segala macamnya tadi kan, tentunya harus ada perhitungan dan juga pembukuan yang akurat begitu ya. Karena kadang ada usaha nih robo, digasak ke itu tadi makan di situlah, untunglah dimakan di situlah. Nah ini bagaimana cara kalian untuk bisa tentunya
apa ya membuat itu menjadi sesuatu yang gimana gitu agar tidak roboh tidak bergabung antara duit belanja pribadi dengan duit usaha seperti itu. Kalau kita belajar ya. Iya, kita belajar sih, Cek. Awal-awal seperti itu, dicampur aduk, cuman karena kok nggak kelihatan iya betul. Nah, semakin kini itulah kenapa belajar secara langsung itu beda dengan belajar cuman konsep ya. Jadi kita belajar secara langsung dan jadi mempraktekkan secara langsung. Jadi belajarnya itu ngalir aja, Cek, gitu. Terus kita juga punya gaji sendiri ya, walaupun sekarang kita punya gaji sendiri yang oh iya, kamu tiap bulan gajian segini nih, itulah yang bisa kamu pakai untuk belanja gitu. Jadi jangan ganggu lagi yang nggak bisa ganggu. Kalau itu kalau untuk keuangan sih aku semua sih alhamdulillah juga yang ngatur ya. Ya jadi dia memang benar-benar menyerahkan semua. Alhamdulillah dapat gaji juga Mas. Ya kan ada gaji nenek kan. Bener, jadi enggak usah ngocak lagi duit ini. Tapi gaji dia tetap masuk ke saya. Menang banyak biasa. Oke, Wahyu tadi sempat menyinggung bahwa sering mengikut event-event gitu ya. Jadi untuk bisa memperkenalkan lah begitu ya. Event-event apa Wahyu yang pernah diikutin oleh kita nih? Dari Pakai Cabe nih. Banyak ya. Apa baik? Foodies. FFB. Terus ada kayak di apa? Di PTC itu kan sering kan? Bener, Cek. Sering ikut ya? Sering ikut. Itu awalnya kita brandingnya dari situ malah, Cek. Branding jadi, pertama. Belum ada Le Garden, belum ada Resto, itu kita cuman open PO di rumah. Terus itu kenapa kita dibilang UMKM? Karena benar-benar dari awal banget gitu, open PO di rumah yang cuma seminggu 3 kali, semakin banyak semakin hari peminatnya semakin banyak. Ikut event pemerintahan juga, komunitas dari pemerintahan juga gitu. Alhamdulillahnya juga diterima dengan masyarakat. Terus banyak yang nanya, Cek, ketika di event ini, kalau kalian gak event aku mau nyari makanan kalian ini gimana? Nah, dari situlah, Cek, kami termotivasi ayo nih harus punya resto nih gitu ya. Bisa nih dan jalannya alhamdulillah alhamdulillah dikasih jalan sama Allah tadi. Ya Maha besar Allah ya. Karena kita perintis ya, Cek, bukan pewaris. Iya. Kalau pewaris tinggal kipas saya buka di mana Pak yo gitu. Tapi alhamdulillah kita kirim. Iya. Dan kita bersyukur banget ya menjadi perintis ya. Jadi terasa titik bangunnya seperti apa ya. Bener, prosesnya tuh indah sekali, Cek. Indah sekali, luar biasa. Oke. Nah, dari titik baliknya yang jatuh bangun segala macam dinikmati dan segala macam. Sekarang sudah bisa menikmati hasil begitu ya. Jadi dari awal itu adalah PO. Benar, Cek. Jadi WA ya dari ini Instagram misalnya PO dan ini banyak pesanan seperti itu. Dipromosiin sama teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau untuk ini ada tidak ikut organisasi atau apa yang berkaitan dengan usaha? Kalau organisasi ada dong. Nah, komunitas-komunitas lah ya gitu ya. Salah satunya Aspenku. Udah tahu kan ya, Cek ya, Aspenku yang terkenal itu. Luar biasa dengan diketuai oleh Bunda Raya. Luar biasa sekali. Salah satunya beliau sangat berjasa mensupport kita dari dulu ya, bahkan dari jangankan dari bisnis, dari hubungan pun kami disupport. Akhirnya jadian. Jadi alhamdulillahnya masuk di Aspenku salah satu kehormatan ya, Cek, bisa dinaungi oleh Bunda Raya gitu. Jadi di Aspenku itu apa yang tentunya bisa didapatkan oleh kalian berdua begitu bergabung di situ? Alhamdulillah dapat banyak relasi ya, banyak teman-teman. Jadi makin memperluas begitu ya pergaulan, terus dapat ilmu-ilmu, terus dapat sesuatu informasi yang penting. Banyak sih, Cek, yang nggak bisa disebutin kita satu-satu, benar-benar alhamdulillah sih berjasa, luar biasa sih. Jadi Aspen bertambah dulur, bertambah relasi. Tadi sempat juga disinggung bahwa kalian ini bukan cuma di resto, betul, tapi juga bisa nerimo kalau seandainya ada yang hajatan. Benar. Nah ini pacak di uji kita diinformasikan atau tidak aja, karena si kebuli kan, karena kadang ada banyak yang sedekah itu jarang bertemu lagi
dengan nasi kebuli kayak gitu. Jadi gimana? Jadi kalau untuk kita sendiri itu kita menerima pesanan prasmanan untuk home service juga. Terus kita juga menerima acara-acara di dalam resto seperti mini wedding, intimate wedding, terus lamaran, pertemuan keluarga, acara-acara gathering itu kita juga terima gitu. Terus ke bully box untuk acara apapun, kayak akikahan juga, Jadi kita benar-benar potong kambing dan kita bikin sesuai selera dengan customer sendiri. Itu alhamdulillah udah jalan sih. Sudah jalan. Oke, mungkin kalau orang-orang ataupun pendengar kita gitu ya pengen tahu nih atau yang lagi nonton YouTube kita juga gitu pengen tahu kalau seandainya informasi-informasi lebih lanjut tentang ini kalian, usaha kalian itu di mana nih? Untuk sosial medianya ya. Kita kebetulan ada di sosial media Instagram dan TikTok. Di situ udah lengkap banget info semuanya, info reservasi segala macam, info resto segala macam. Itu ada di underscore pakai cabe. E-nya double. E-nya double ya. Jadi bukan cabe baik ya, tapi biar tambah pedes. Oh iya. Menekankan kalau kita tuh pedes. Iya. Pedas yang bisa menyala abangku. Oke, Tias dan juga Wahyu, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan ya. Sebelum kita menutup kebersamaan kita, mungkin yang menjadi harapan dan juga pasti pesan dulu nih. Pesan untuk para pelaku UMKM yang baru mau merintis. Kalau kalian sudah ada di posisi sekarang alhamdulillah gitu ya. Dinikmati begitu ya. Betul. Nah, mungkin yang mau merintis begitu, yang ada takut mundur maju kata kita. Ini pesan kalian itu seperti apa dan harapan kalian seperti apa? Mungkin ke Wahyu dulu deh. Silakan Wahyu. Kalau aku sih sebagai pelaku UMKM ya, jangan pernah takut gagal deh gitu. Jangan pernah takut gagal karena kita sebelum mencoba juga ibaratnya kita sudah gagal. Kalau kita apalagi kita nggak mencoba gitu loh. Kalau kita udah mencoba kan ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Nah, kalau kegagalan kita sudah coba gitu loh. Sebelum mencoba kan kita udah gagal. Kayak gitu. Jadi terus sama komitmen gitu. Komitmen terus ya banyakkan relasi aja. Banyakin relasi. Oke, itu untuk perkembangan usaha ya. Untuk ini harapannya untuk tentunya usahanya sendiri apa nih? Yuk. Kalau harapan aku untuk usaha kebuli sendiri ya semoga banyak diterima orang banyak, orang makin banyak tahu, dan bisa buka cabang di luar kota. Masya Allah, amin, luar biasa ya. Oke, sekarang Tias, apa pesannya untuk para pelaku UMKM yang mau merintis, kemudian tentu harapan tentang usahanya sendiri. Oke, kalau untuk pesan calon-calon pengusaha hebat nanti, yakin sih yakin itu harus utama ya. Betul, keyakinan itu yakin pasti produk kamu itu maju dan berkembang dengan keyakinan. Yakin terus konsisten, harus banget itu konsisten. Dan jujur. Menjual barang yang jujur. Ketika kamu bilang ke customer, ini premium loh, ya kamu harus menciptakan premium. Jadi yakinlah untuk maju, karena kita kedepannya tidak pernah tahu akan kesimpang yang mana, simpang kegagalan tadi atau keberhasilan tadi. Coba terus, jatuh bangkit lagi, bangkit lagi. Jadi harus punya mental baja. Betul, harus banget. Walaupun aku sendiri mentalnya terombang-ambing kadang-kadang, cuman karena tapi tenang, ada mempunyai support system yang luar biasa, Masya Allah ya. Jadi benar-benar, jadi ketika kita jatuh, ya kita memang harus mendapatkan support. Bukan hanya dari pasangan, tapi orang-orang sekitar. Termasuk orang tua juga. Betul, gitu ya. Dan buat orang-orang yang ada di sekitarnya juga, kalian harus peka, karena mereka butuh dukungan juga, bukan soal materi, bukan. Support dalam arti kita spirit yang gimana gitu ya. Dan itu benar-benar harus yakin kalau maju ini, yakin nih, dan feeling ada feeling ya, harus ngikutin feeling. Ya kalau misalnya kamu yakin nih produk kamu bagus dan bisa diterima, maju terus aja. Kalau jatuh pun bangkit lagi, gitu. Jadi terus jatuh bangun tuh tetap harus tetap maju. Jadi gitu jangan sampai
aku mau maju nih tapi modal aku, jangan mikirin modal karena kami menciptakan ini tanpa modal, Cek. Kalian juga tanpa modal. Betul. Modal kami nol banget ya. Awalnya. Iya. Jadi ya kalau orang mau beli kan kita open PO nih, Cek. Iya, orang bayar dulu itu modal yang kita putar gitu. Jadi dipacai gitu. Betul, Iya, dipacai. Jadi dari modal dari nian uang tulang kita jadi ke modal. Ya, modal kita sedikit. Terus kita mau bikin pesanan yang banyak itu nggak bisa kan? Itulah ada DP segala macam. Itu yang kita dan mereka para customer menerima hal tersebut. Trust percaya ya. Betul. Jadi Karena kepercayaan branding penting kita ya. tadi, Cek. Ya, kepercayaan ini tadi ya harus diiniin ya. Oke. Harapannya terhadap usahanya. Harapannya semoga Kebuli Pakai Cabai bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar, orang-orang banyak, tim-timku yang kuat-kuat, yang solid. Alhamdulillah punya tim yang solid ya, yang loyalitasnya tinggi. Semoga ini kebermanfaatan dari Kebuli Pakai Cabai itu terus mengalir ya, berkah barokah. Terus tadi kalau bisa go internasional, bukan lagi keluar kota ya, harus sampai keluar negeri. Iya betul, Cek. Mimpi itu jangan tinggi-tingginya, benar, Cek. Betul. Jangan keluar kota doang dong, salah kamu. Kalau laki-laki biasanya realistis dulu. Iya. Kalau kita itu doa yang dilangitkan itu kalau bisa go internasional. Mungkin bisa buka di Madinah. Wah, dengan konsep Nusantara. Betul, kan? Kenapa tidak? Betul. Ya bismillah, mudah-mudahan Pakai Cabai lebih maju, bertahan di era gempuran gonjang-ganjing. Dan tetap konsisten. Dan untuk tim-timku juga tetap berdiri tegak ya, jangan gemeter. Apalagi kalau kita sampai internasional gitu ya. Dan jangan berubah ya, karena aku dan Wahyu itu butuh kalian. Itu yang paling utama ya untuk Tias dan juga Wahyu ya. Betul, artinya teman-teman yang mensupport kalian di sini terima sebagai kasih banget. karyawan begitu ya. Ini merupakan support system yang luar biasa untuk kalian berdua begitu ya. Tias, Wahyu, nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Kira masih sejam lagi, Cek, ngobrol. Lagi seru ya kan? Seru. Karena kalau ngorbol ya. Kalau ngorbolnya dengan orang-orang yang seru ini memang nggak ada habisnya ya. Iya, rasa tuh waktu tuh kayaknya cepet banget ya. Baru tadi. Iya, perasaan baru deh tadi ya gitu. Ternyata udah habis waktunya. Sekali lagi terima kasih kehadiran dari Wahyu dan juga tentunya Tias di tentunya teras UMKM kita untuk hari ini Loka gitu ya. Semoga Loka ini menjadi loka-loka bagi yang lain. Amin. Ya, untuk tentunya bisa membuka cakrawala bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalian berdua telah membuktikan hal tersebut ya. Oke lah, kalau begitu pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita di teras UMKM dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Demikian tadi teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.